Baiklah, saya Sri Agustina akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu para perintis dan reformer tulisan Arab dan karya-karyanya. 1. Abu al-Aswad al-Duwali, 668 Masehi atau 68 Hijriah. Ijtihad al-Duwali dalam hal pembaruan tulisan Arab adalah membuat titik sebagai tanda baca. 2. Nashir ibn Ashim, 707 Masehi, dan Yahya ibnu Yamur, 708 Masehi. Hasil ijtihad al-Duwali yang disempurnakan oleh muridnya, dua muridnya ini menciptakan garis diagonal pendek sebagai titik huruf. 3. Al-Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi, 788 Masehi, yang merombak secara total aspek-aspek penting kaligrafi Arab. 3. Al-Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi, 788 Masehi, yang merombak secara total aspek-aspek penting kaligrafi Arab. Titik atau tanda baca diganti dengan simbol-simbol huruf. 4. Ibnu Mu'allah, Abu Ali al-Sad Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Allah Ibnu Mu'alma, yang dikenal dengan Abu Ali atau Ibnu Mukhla, 272 Hijriah atau 887 Masehi. Ibnu Mukhla anak biji mata yang berarti anak kesayangan, dikenal sebagai Imam Qotani, bapak kaligrafi, dan saudaranya Abdillah. 4. Ibnu Mukhla, Abu Ali al-Sard Muhammad ibnu al-Hasan ibnu Abdillah ibnu Mu'amalah, yang dikenal dengan Ibnu Ali, Abu Ali atau Ibnu Mukhla, 272 Hijriah atau 887 Masehi. Ia meninggal 940 Masehi. Ibnu Mukhla disebut dengan anak si biji mata yang berarti anak kesayangan. Ia dikenal sebagai Imam Qotani atau bapaknya kaligrafi, dan saudaranya Abu Abdillah. Yang ketujuh, Ibnu Mu'amalah, peletak dasar sistem dan rumus-rumus penulisan kaligrafi Arab. Abu Ali al-Hasadi Muhammad ibnu al-Hasan ibnu Mukhla lahir pada 272 Hijriah di Baghdad. Dikenal sebagai Imam al-Khatatin, bapaknya dari kaligrafi. Ibnu Mukhla memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam ilmu geometri. Kemasyhuran namanya tercatat sejarah Islam sebagai ulama, politikus, seniman, dan khatat legendaris sepanjang sejarah. Ia bekerjasa menciptakan rumus-rumus kaligrafi yang benar. Ibnu Mukhla dianggap sebagai penemu sejati kaligrafi Arab. Ibnu Mukhla dianggap sebagai karya modifikasi yang hebat, menemukan tata cara penulisan dengan mengukur huruf per huruf secara tepat dan detail. Ibnu Mukhla dianggap sebagai penemu sejati kaligrafi Arab. Ia juga menghasilkan banyak karya modifikasi yang hebat, menemukan tata cara menulis dengan huruf yang mengukur huruf per huruf secara tepat dan detail dengan alat ukur yang dia sebut dengan mikan. Bentuk-bentuk huruf sampai ukurannya, tipis tebalnya, tegak miringnya, tinggi rendahnya, lengkung menjadi lebih tertib, terukur, seimbang, dan harmonisasi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang 8, yaitu Al-Aqlam Al-Sittah dan perkembangan kaligrafi di Turki Utsmani. Tulisan 6 atau Al-Aqlam Al-Sittah yang dianggap sebagai tulisan besar. 1. Sulus, bersifat monumental karena dipakai untuk dekorasi pada berbagai manuskrip dan inskrip untuk menghias tembok-tembok, gedung-gedung, dan bangunan masjid. 2. Naskih, banyak disukai sebab tulisan ini lebih mudah dengan bentuk geometrikal kutsi tanpa macam-macam struktur yang kompleks. 3. Muhakka, tulisan yang berumur tua, merupakan suatu gaya yang sedikit berbeda dengan kursi huruf yang menyudut. 4. Raihani, berasal dari nasi, titik dari bentuknya juga bagian dari sulus dengan berbagai keindahan yang dimiliki. 5. Sauki tambah 6 dan 6 Riqa'ah digunakan untuk menandatangani berbagai naskah. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang ke-8, yaitu Al-Aqlam Al-Sittah dan perkembangan kaligrafi di Turki Utsmani. Tulisan 6 atau Al-Qalam As-Sittah yang dikenal sebagai tulisan besar
1. Sulus bersifat monumental karena dipakai untuk dekorasi pada berbagai manuskrip dan inskripsi, untuk menghias tembok-tembok, gedung-gedung, dan bangunan masjid. 2. Naskih banyak yang disukai sebab tulisan ini lebih mudah dengan bentuk geometrikal kursi tanpa macam-macam struktur yang kompleks. 3. Muhakka tulisan yang berumur tua merupakan suatu gaya yang sedikit berbeda dengan kursi, huruf-huruf yang menyudut. 4. Raihani berasal dari naskih. Materi 9. Kaligrafi Arab pada dinasti Mamluk dan lahirnya tradisi seni iluminasi mushaf dan Turki Utsmani. Mamluk 1250 sampai 1517 Masehi yang berkedudukan di Mesir dan Syria. Sultan Mamluk pertama Rahnuddin Baibas, satu pelindung utama seni. Kaligrafi terbesar Mamluk adalah Muhammad Ibnu Al-Wahid, satu-satunya Al-Quran sulus yang ditulis tahun 1304. Kaligrafi Mamluk terdiri dari metal, kaca, gading, tekstil, kayu, dan batu. Lahirnya tradisi seni iluminasi. Ketika tradisi menulis mulai dikenal dan dimanfaatkan, kemudian dikembangkan dengan dipergunakan seni-seni hias unsur nilai tambah. Seni hias yang dipergunakan sebagai elemen dekoratif atau sebuah manuskrip wilayah yang kemudian dinamakan seni iluminasi. Seni iluminasi Turki Utsmani memiliki akar yang dalam seni Islam dan pengaruh dari seni Persia, Timur Tengah, dan Islam secara lebih luas. Karya-karya seni iluminasi Turki Utsmani menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan penyair daerah lain, bahkan seluruh dunia. Selama masa Mamluk, kaligrafi tidak hanya digunakan untuk keperluan religius seperti menulis Al-Quran, tapi juga digunakan dalam dekorasi arsitektur manuskrip. Materi ke-10. Kaligrafi Arab pada masa dinasti Safawi dan lahirnya Khat Nasta'liq. Pada abad ke-15 Kesultanan Utsmaniyah, Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawi. Islam Syiah menjadi agama resmi pada puncaknya. Sastra, kesenian, dan arsitektur berkembang baik dan pesat. Contohnya, pembangunan alun-alun Naqshi Jahan di Isfahan. Khat Nasta'liq berasal dari Persia. Cara penulisan ini ditandai dengan garis-garis melengkung, miring, dan hubungan yang indah. Nasta'liq sering digunakan untuk menulis puisi, sastra, dan teks-teks agama karena keindahan visualnya. Materi ke-11. Penyebaran dan bukti arkeologi kaligrafi Arab di Nusantara. Khat, seni menulis huruf Arab. Bukti-bukti menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah menggunakan dua jenis tulisan India sebelum tulisan Arab. Tulisan tersebut adalah Pahlawan Sanskerta yang ditransformasikan ke huruf Jawa dan tulisan Nagari yang diperkenalkan oleh orang-orang Pahlawa dari Bengal 8 Masehi. Mulai pada abad ke-13, saudagar dari Gujarat menyebarkan agama Islam. Aksara Arab tidak hanya digunakan untuk kepentingan naskah berbahasa Arab atau Al-Quran saja, tapi juga untuk bangsa Melayu atau Indonesia yang disebut pegon. Huruf Jawi, huruf Melayu digunakan sebagai pengajaran dan penulisan kitab, terutama pesantren. Adapun pengaruh kaligrafi atas penyembangan di Nusantara. 1. Kaligrafi sebagai media ibadah dan dakwah. 2. Sebagai sarana penyaluran kreativitas. 3. Pengungkapan rasa hormat kepada tokoh. 4. Media komunikasi. 5. Alat meningkatkan solidaritas kelompok. 6. Sebagai profesi. Materi ke-12. Kaligrafi Arab dan tradisi Islam di Nusantara. Kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, kaligrafiah atau kaligrafer. Kalios berarti indah dan grafo berarti tulisan. Kaligrafi mempunyai dua unsur, yakni tulisan aksara dan keindahan nilai estetika. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut dengan khat, dasar garis.
coretan pena atau tulisan tangan. Jenis kaligrafi Arab yang populer antara lain 1. Kufi, tertua, digunakan pada batu dan logam bentuknya yang sederhana. 2. Naskih, mudah dibaca, digunakan dalam penulisan Al-Quran. 3. Sulut, menulis teks-teks Al-Quran dengan bentuk elegan dan indah. 4. Dawani, huruf-huruf yang saling berhubung dan memberikan dekorasi. Tulisan Arab Melayu adalah sebuah alat komunikasi. Tulisan Arab Melayu sebagai tradisi keaksuran pertama masyarakat Melayu Nusantara. Kaligrafi Arab digunakan untuk menghiasi bangunan Islam seperti masjid dan musola. Dipengaruhi oleh pengaruh Al-Quran, kaligrafi Arab yang digunakan dalam tradisi Maulid Nabi, tahlilan, dan lain-lain menjadi bagian integral dari seni Islam Nusantara dengan kaligrafi Arab dan aksara Jawi. Baiklah, sekian dari saya, Sri Agustina, dengan NIM 2311020041 SPIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.